Awal kan saya menjelaskan tentang persoalan optimum ya. Nih nanti program linear itu akan membahas apa saja. Jadi yang akan dibahas itu eh, tentang nih biaya minimum atau sebentar pensil saya mana. Nih. Jadi tentang meminimumkan atau memaksimumkan. Jadi kalau memaksimumkan pasti keuntungan dong, gitu kan. Kalau meminimumkan pasti biaya proyek supaya minimum itu apa. Nah, kalau yang di pertidaksamaan waktu kelas 10 kan belum sampai ini ya, mencari nilai maksimum, minimum, ini belum. Jadi, kalian baru menggambar pertidaksamaan, kemudian mengarsir gitu kan, membuat arsiran, sistem pertidaksamaan itu seperti apa gitu kan. Nah, program linear itu mulai ada di halaman, nah ini, mulai ada di halaman 8, 7 deh mungkin, coba. Latihan 7, nah ini, ada di halaman 7 yang bawah, ini program linear nih, baru mulai masuk ke program linear. Pengertian program linear itu apa? Kita mau memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, ini perhatikan. Persoalan program linear itu cuma ada dua. Persoalan max atau persoalan min. Nah, sekarang kaitannya persoalan max dan min dari pertidaksamaan kita apa? Nah, kalau persoalan maksimum, maka nanti pertidaksamaan di soal kita itu nanti bentuknya kurang dari, supaya dia menjadi seperti ini. Kita ada di halaman berapa? Saya cari dulu. Nah ini, kalau persoalan maksimum, nanti wilayah kita menjadi daerah tertutup. Kenapa tertutup? Ya karena kurang dari kan pasti yang diarsir akan ke sebelah dalam gitu ya. Nih, sebelah kiri bawah. Nah, seperti itu. Maka gambarnya daerah arsiran himpunan penyelesaian kita di wilayah tertutup ini. Kenapa tertutup? Karena daerah arsirannya dibatasi oleh semua garis pertidaksamaan di soal kita gitu. Ini namanya daerah tertutup. Nah, dari sini nanti kita menentukan titik sudut arsiran ini yang di pojok-pojok ini ya. Kita cari koordinatnya, kemudian dari situ kita substitusi ke fungsi tujuan kita. Nah, di sini, sebentar. Nah, ini nanti ada fungsi tujuan, nih, ini fungsi objektif yang mau kita maksimumkan itu apa. Nah, nanti titik-titik sudut itu akan kita substitusi di sini. Nanti yang terbesar itu mana, itu jawabannya, begitu. Nah, saya langsung ke contoh soalnya, saya lihat di halaman berapa ya, sebentar. Nah, ini dia. Nih ya, persoalan kita uji titik pojok nih. Pertama, pertidaksamaan ini kita gambar. Karena kita gambarkan kita butuh tabel ya untuk mencari titik potong sumbu X sumbu Y. Kemudian digambar. Nah, ini perhatikan. Digambar, setelah digambar kita ketemu wilayah arsirannya, daerah himpunan penyelesaian itu wilayah tertutup atau terbuka gitu ya. Nanti terbuka yang di atas nanti kita bahas, kita yang tertutup dulu. Kemudian dari wilayah yang tertutup ini, kita cari titik sudut arsirannya. Nah, ini titik pojok ya. Ini ada. Nanti dari eliminasi gitu ya. Dari video ada juga kan cara mencari titik sudut arsiran. Kemudian titik sudut itu, nah ini kalau sudah ketemu koordinatnya semuanya, ini kita substitusi ke fungsi tujuan kita. Substitusi satu persatu ke X dan Y ini. Nah, kemudian karena ini kita mau cari nilai maksimum, maka kita cari dulu ZA, ZB, ZC, ZD. Ini kita substitusi satu-satu, kita dapat nilainya nih. 240.000, kemudian 340.000, 380.000, kemudian 373.333,3 dan seterusnya. Nah, dari sini nilai-nilai ini kita bandingkan mana yang paling besar itu nilai maksimumnya. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Itu. Yang terbesar adalah nilai maksimumnya. Itu ya perbedaan jelas ya. Jadi kalau yang materi kelas 10 itu baru syarat menuju ke program linear. Nah, sekarang yang daerah terbuka.
Nah, daerah terbuka itu nanti kalau persoalan minimum, maka nanti mayoritas pertidaksamaan di soal itu akan lebih dari, supaya nanti ini wilayah tertutup, supaya nanti, nah ini nanti wilayahnya menjadi daerah terbuka. Nah ini lebih besar mayoritas pertidaksamaannya, karena lebih besar kan berarti sebelah kanan atas gitu yang diarsir gitu kan. Nah sekarang kita lihat gambar grafiknya. Nah ini dia, ini yang diarsir itu ke kanan terus tanpa batas sebenarnya ini. Karena ini saya mau ngasih arsirannya sampai mana itu nggak bisa saya arsir, maka saya batasi di sini. Sebenarnya ini tak terbatas ke kanan terus ya. Nah ini namanya wilayah terbuka. Kenapa? Kenapa? Karena mayoritas pertidaksamaannya lebih besar nih, lebih besar. Jadi arsirannya ke kanan gitu. Nah kemudian dari sini kita tentukan titik sudut arsiran, titik pojoknya ya. Titik sudut arsiran itu sama dengan titik pojok himpunan penyelesaian. Nah ini ternyata ada 4. Maka kalau titik sudutnya ada di sebelah kiri seperti ini, pasti pertanyaannya adalah minimum. Nggak mungkin maksimum ya, kalau maksimum nanti besar tak terhingga, nggak usah ngitung aja gitu kan. Apakah menjawab? Iya Bu, udah Bu. Oke, Raul ya. Mana Raul? Mana Raul? Ya, Bu. Oke, menjawab Raul ya. Makasih Bu. Mana Petrnya? Oke, sama-sama. Raul saya kasih bintang 4. Kemudian Rafael ya. Rafael, silakan dibaca pertanyaanmu. Yang dimaksud dengan garis lidik itu apa dan bagaimana bisa ditemukan rumus AX plus BX sama dengan K? Oke, Rafa, garis lidik itu adalah cara lain menjawab program linear selain titik sudut tadi ya. Selain memakai titik pojok, mencari titik ekstrimnya ya. Bisa jadi kalian memakai cara ini adalah titik uji titik pojok. Mencari optimum pakai titik pojok. Kalau yang garis lidik itu ada di halaman berapa ya, Rafa ya? Oh ini nih dia halaman 11 ya, Rafa ya. Ibu. Mencari nilai optimum memakai garis lidik. Nah, garis lidik itu kita tetapkan dari fungsi objektifnya. Jadi kita tidak sembarang ya. Jadi dari fungsi objektif kita itu apa, itu kita jadikan garis lidik. Tetapi Z-nya itu kita ganti pakai konstanta, terserah kalian. Yang penting konstanta itu habis dibagi A dan habis dibagi B. Seperti itu. Jadi ini mengikuti fungsi objektifnya ya Rafa ya. Jadi tidak sembarang kita pilih. Contoh soal. Kita mau lihat contoh soalnya. Ada di halaman 17. Nah ini perhatikan. Tentukan nilai maksimum dari 3x plus 2y. Nah ini garis lidik kita. Kita ambil garis lidik kita adalah 3x plus 2y sama dengan apa, Rafa? Sama dengan berapa, Rafa? Misalnya, sama dengan berapa, Rafa? Konstanta itu ngambilin dari mana ya, Bu? Asal aja atau gimana? Asal aja, terserah kalian. Terserah kamu. Yang penting, angka yang kamu pilih itu habis dibagi 3 dan habis dibagi 2. Supaya angkanya nggak pecahan gitu, Rafa ya. Oke, 6 boleh. 15. Ya, 6 boleh. 16? 15. 16, 15. Oke, 15 sudah sama contoh saya. Oh iya. Oh iya. 6 misalnya ya, Rafa ya. Ya. Nah, ini kita pilih sendiri. Angka yang 6 ini ya. Tetapi 3x plus 2y itu ikuti fungsi objektif kita. Jadi, mana fungsi objektif ini kan, Bu? Ini kan nggak jelas. Ini fungsi Z atau fungsi apa. Pokoknya kalau yang nggak ada tanda kurang dari lebih dari, itu artinya dia fungsi objektif ya. Dia pasti fungsi Z kita. Jelas?
Maaf Bu, tadi saya nggak kedengaran gimana Bu? Oh, gini. Eh garis lidik itu pasti dari fungsi objektif kita. Nah, fungsi objektif kita yang mana? Bu, ini kan nggak jelas nih. Ini kan bukan fungsi Z. Pokoknya gini, kita menentukan mana fungsi Z, mana yang bukan. Nah, ini kita lihat ke contoh soal ya. Nih, perhatikan. Soal yang nomor 2A ini, fungsi Z-nya yang mana? Pasti yang ini ya. Ini adalah fungsi Z-nya. Walaupun saya nggak ngasih lambang bias Z atau Fx, Y. Kenapa? Karena dia nggak ada tanda lebih dari, kurang dari, gitu ya. Nggak ada tanda ini. Maka itu yang menandakan dia adalah fungsi objektifnya. Jelas ya? Nah, sekarang, nih saya ulangi lagi. Cara melanjutkannya ya udah, ini yang pertidaksamaannya ini pasti harus digambar dulu ya. Digambar dulu, kemudian buat arsirannya. Setelah diarsir baru garis lidik ini kita gambar. Kita buat tabelnya gitu kan. Ini X, ini Y. Kemudian kalau X-nya 0, titik potong sumbu Y ya. Berarti kalau X-nya 0, ini kita tutup. Kita tutup, berarti Y-nya adalah 6 dibagi 2 gitu kan. 3. Kemudian kalau Y-nya 0, kita mencari titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0, berarti ini 3X sama dengan 6, berarti X-nya 2 ya. Kita tulis 2 di sini. Berarti kita dapat titik garis lidik adalah 0,3. 0,3 itu ada di sini, kemudian 2,0 ada di sini. Nah, kemudian kita gambar nih, garis lidik itu putus-putus aja garisnya, jangan garis lurus ya. Kalau garis lurus itu dari pertidaksamaan yang ada di soal. Kemudian garis lidik ini akan kita geser ke kanan dan ke kiri, sesuai dengan permintaan soal. Kalau maksimum berarti akan kita geser ke kanan. Ke kanan, sampai dia mengenai arsiran terakhir mengenai arsiran di mana. Nah, ini pasti ini adalah titik maksimumnya ya. Ini adalah titik maksimum yang membuat nilainya menjadi maksimum. Kok, oh sebentar. Ini titik maksimum. Maks. Berarti titik maksimum ini nanti kita akan substitusi ke fungsi objektifnya. Nah, ini 0,5 ini 5,0 ya, kebalik saya. 5,0 ini substitusi ke sini, nanti jawabannya maksimum adalah 15. Nah, ini dia maksimumnya. Jelas, Rafa? Jelas, Bu. Oke. Yang lainnya kalau dari yang saya jelaskan barusan masih ada yang belum ngerti, mau ditanyakan langsung boleh ya? Selain membahas pertanyaan Rafa ya. Ini Rafa, saya kasih bintang 4 juga. Kemudian kita ke Pratnya, silakan Pratnya, dibaca dulu Pratnya. Kalau kita cari area dari daerah penyelesaiannya, kita bakal dapat apa? Terus contoh soal-soal yang melibatkan area daerah penyelesaiannya kayak gimana? Ya, dari penjelasan pertanyaan Raul dan Rafa tadi sudah mulai ada kebayang Pratnya ya? Kebayang belum? Kebayang apa, Bung, maksudnya? Ya ini dari pertanyaanmu tadi. Belum sih. Nah, kan kita mencari wilayah arsiran ya. Ya, Bu. Setelah kita dapat arsiran, bentar saya ke soal. Oh nih ya, sini aja kita coret-coret aja di sini. Nah, kan pertama kita membuat gambar ya dari pertidaksamaan yang ada di soal, kita membuat gambar nih. Kemudian kita mengarsir nih. Oh, ternyata wilayah arsirannya yang di sini nih. Nah, setelah kita mengarsir, kita tentukan titik pojoknya. Oh, ini jadi titik A. Kemudian ini jadi titik B nih. Pokoknya yang membatasi arsiran itu kita jadikan titik pojok kita. Koordinatnya dicari ya. Ini titik C. Kemudian ini titik D. Nah, dari titik-titik sudut ini, dari 4 titik sudut ini kan koordinatnya nanti kita cari ya. Nah, di video pembelajaran saya juga sudah
mengajarkan gimana cara mencari titik sudut ini. Kalau titik sudutnya sudah dapat semua, misalnya nih saya langsung aja biar cepet ya. Di sini misalnya angka 5, kemudian ini misalnya nanti titik C ternyata di 2,3 misalnya ya. Nanti caranya pakai eliminasi ya, Pratnya ya. Iya, Bu. Nanti dilihat lagi videonya ya. Misalnya di sini adalah 4. Nah, sekarang berarti kan kita dapat misalnya fungsi tujuannya di soal. Ini kita langsung aja penyelesaiannya ya. Soalnya nanti dibahas berikutnya. Ini misalnya langsung aja fungsi yang mau dicari optimumnya adalah 3x plus 4y misalnya. Nah, cara berikutnya, langkah berikutnya gimana? Nah, kita bikin tabel lagi. Titik ini, koordinat titik ini, semua kita substitusi ke sana. Ini kita bikin titik A, itu 0,0. Nah, kita buka aja di modul yang sudah ada ya. Ada di mana ya? Ini kalau pakai titik sudut ya, kecuali pertanyaan Rafa tadi yang pakai selidik garis selidik. Nah, ini perhatikan di sini. Ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Koordinat titik sudut yang udah kita dapetin tadi, satu persatu kita substitusi ke fungsi tujuan kita, fungsi objektif kita. Masukkan ke X dan Y gitu ya, hitung satu-satu. Nanti dari sini, mana yang terbesar, itu jawaban maksimumnya. Kalau pertanyaannya maksimum ya. Nah, di sini pas kebetulan pertanyaan maksimum, berarti 380.000 itu adalah nilai maksimumnya. Nilai maksimum dari persoalan di sini. Di soal ini ya. Kemudian kalau yang ditanya ternyata minimum, berarti bandingkan nih yang terkecil yang mana? Oh, berarti ini nilai minimumnya. 240 ini minimumnya ya. Gitu. Nah, nanti tugasnya program linear adalah kita sampai dapat nilai minimum atau nilai maksimum. Gitu ya. Nah, perhatikan, kita lihat ke contoh soal kita. Nih, yang soal cerita ya. Nih misalnya nih, nomor 7. Setiap peserta ujian diharuskan menjawab 20 soal setiap tipe A dan tipe B. Soal tipe A harus dikerjakan sedikitnya 3 soal dan tidak lebih dari 12 soal. Dan soal tipe B harus dikerjakan paling sedikit 5 soal dan tidak lebih dari 15 soal. Jawaban benar soal tipe A diberi skor 4 dan jawaban benar soal tipe B diberi skor 6. Jika awam salah seorang peserta tes tersebut, maka skor maksimum yang dapat dicapai awam berapa? Nah, ini persoalan program linear. Berarti kita mau cari maksimum ya. Nah, kalau maksimum nanti mayoritas syarat kendala pertidaksamaannya adalah kurang dari ya, karena permasalahan maksimum. Begitu. Kebayang Pratnya? Iya, Bu, kebayang, Bu. Oke, nah tujuan kita nanti dari situ, dari kendala-kendala syarat-syarat itu pertidaksamaannya kita gambar dulu, kemudian diarsir dulu, kemudian dicari titik sudutnya, kemudian substitusi ke fungsi fungsi tujuannya nih, fungsi objektifnya berarti apa? Fungsi Z-nya apa kalau di soal nomor 7 nih? Fungsi 4X Z-nya adalah, Y. ya betul, karena skor ya, karena skor yang mau dimaksimumkan. 4X plus 6Y itu yang mau dimaksimumkan. Tetapi kita bisa menghitung ini jika kita ketemu titik sudutnya dulu ya, Pratnya ya. Ya, Bu. Oke, menjawab ya berarti Pratnya ya. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, Pratnya saya kasih 4 juga. Sekarang pertanyaan Sarla, silahkan Sarla. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan? Fungsi objektif. Oke, dari sini udah terjawab belum, Sarla? Dari Udah sih, Bu. penjelasan saya. Oke, ya udah. Jelas, saya kasih 4 juga karena objektif itu sudah ke Bibi.
Silakan kamu baca dulu pertanyaanmu. Pada modul halaman 8 terdapat syarat persoalan maksimum dan minimum. Apa arti dari C11 atau C11 dan C22 pada syarat tersebut? Oke, Vivi itu cuman lambang aja ya. Itu Halaman 8 ya, apa? Vivi ya. Konstanta. Ini itu lambang angka konstanta ya, bukan variabel. Yang variabel itu x dan y-nya ini. Oh, Jadi ya, oke, Bu. saya mau ke sini deh biar sekalian nih dari contoh soal nih saya ambil yang nih soal 4. Nanti yang lainnya kalian coba kerjakan ya. Saya acak nih yang saya mau kasih contohnya. Soal nomor 4. Nah, ini kan soal cerita lagi ya. Nah, langkah-langkah mengubah program linear ini kan kita harus menemukan modelnya dulu ya. Menemukan model matematikanya dulu dari soal cerita, karena nanti kan mayoritas program linear itu adalah bentuknya soal cerita. Nah, ini gimana caranya mengubah soal cerita menjadi pertidaksamaan gitu kan. Nah, kalau yang contoh 4 ini diajarkan pakai tabel ya. Bu, apakah harus selalu pakai tabel? Tidak selalu ya. Kalau misalnya kalian pakai tabel kok tambah puyeng misalnya, Bu langsung aja boleh, langsung. Nggak harus ya, nggak wajib ya. Saya itu tidak mewajibkan. Yang wajib itu kalian harus bisa, itu kalian harus kerjakan, itu yang wajib. Tetapi kalau cara, itu terserah kalian, yang menurut kalian mudah ditangkap yang mana. Nah, di sini kita pelajari dulu yang di sini ya, supaya jelas ya. Kita lihat dulu ke contoh sini. Pertama, kita kan harus membuat model matematikanya dulu ya. Nah, model matematika itu yang penting perlu kita dapatkan adalah variabel X dan Y itu siapa. Dan ingat, kalau di soal nomor berapa tadi? Di sini itu variabelnya ada banyak. Ada berapa? A, B. Nah, ini perhatikan. Di sini ada variabel A, B, kemudian P, Q. Kalau kalian salah keliru menetapkan siapa X, siapa Y, ya pasti kalian nggak ketemu jawabannya. Maka persis di soal-soal program linear, kalian harus tepat menentukan siapa yang jadi X, siapa yang jadi Y. Dan variabelnya hanya 2 ya. Nah, kalau kalian dapat seperti soal nomor 5, ada A, B, C, ini pasti nggak mungkin jadi X, Y, Z, nggak mungkin. Nggak ada ya. Variabelnya cuma 2X dan Y. Jadi, kita kembali lagi ke soal tadi. Kita nggak boleh keliru mencari siapa X, siapa Y. Nah, sekarang gini. Bu, gimana caranya menetapkan X dan Y supaya nggak keliru? Nah, caranya gini. Pertama, kalian cari dulu permasalahan program linearnya. Nah, kalau di contoh 4 ini mau memaksimumkan. Nah, ini temukan dulu karena permasalahan program linear cuma 2 ya, max atau min. Nah, ini adalah patokannya. Nah, sekarang kalau sudah ketemu memaksimumkan, berarti nanti pasti wilayah arsirannya itu wilayah yang tertutup ya. Pasti nanti akan ke dalam nih, arsirannya ada di sini nih. Nggak mungkin keluar ya, karena yang ditanya maksimum gitu. Kemudian berarti nanti kendalanya itu mayoritas kurang dari ya. Kemudian lagi mau memaksimumkan apa? Oh, hasil penjualan. Nah, sekarang apa yang dijual? Yang dijual adalah kemejanya, kemeja model pertama. Oh ya udah, berarti kemeja model pertama itu jadi X, kemeja model kedua jadi Y. Gitu ya. Cara cepat menentukan siapa X, siapa Y dan nggak keliru. Pokoknya temukan dulu permasalahannya, mau memaksimumkan atau meminimumkan, supaya nggak keliru menentukan nanti kendalanya harus kurang dari atau lebih dari. Kemudian yang mau dimaksimumkan itu apa, dilihat lagi, dirunut lagi ya di kalimatnya. Memaksimumkan pasti keuntungan atau penjualan gitu ya. Nah, apa yang dijual, apa yang mau dicari keuntungannya, itu pasti jadi X dan Y gitu. Atau gampangannya biasanya kan memaksimumkan sekisaran laba gitu ya.
pasti yang satuannya rupiah itu yang akan jadi X dan Y. Itu langkah kedua yang tercepat lagi ya. Tuh. Kemudian berikutnya lagi, nah di sini kan masih temukan variabel yang lain selain kemeja jenis 1 dan 2. Ada kain jenis 1 dan kain jenis 2. Nah ini pasti jadi kolom ya, pasti jadi kolom. Jadi tadi yang variabel X dan Y kita jadikan baris, kemudian variabel yang lain selain kemeja 1 dan kemeja 2 kita jadikan kolom 1 dan kolom 2. Ya udah, kemudian angkanya kita masukkan satu persatu ke sini, jangan keliru letaknya supaya nanti garisnya jadi nggak salah ya. Kemudian, nah kalau misalnya yang di sini kain jenis 1 dan 2 sudah masuk semua angkanya, kemudian lihat lagi angka yang belum masuk siapa. Di sini kan 180 sama 70 itu apa? Ternyata tentang ketersediaan kain. Berarti kita jadikan baris di sini ya, tersedia. Berarti kain jenis pertama 180 ada di sini. Kemudian kain jenis kedua ada di sini. Kemudian harga yang mau dijual kan tadi kemeja kan, berarti harga ada di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini kan nggak ada teman ini. Ya udah kita tulis maksimum. Kita mau cari nilai maksimumnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada kata-kata maksimum berarti ini fungsi tujuannya gitu ya. Supaya nggak keliru menetapkan siapa yang jadi fungsi tujuan. Gitu. Apakah menjawab? Menjawab, Bu. Makasih. Pipi, oke ya. Jadi C1, C11, C21 itu angka-angka yang ada di tabel tadi ya, Pipi ya. Nah, ini ya, angka-angka ini ya. Bentar, saya. Nah, ini nih, angka-angkanya C11 itu sudah berganti jadi angka-angka yang ada di tabel tadi. Itu. Kemudian PB 4 juga. Kemudian yang pertanyaan berikutnya Matthew. Silakan Matthew dibaca pertanyaanmu. Apa bedanya metode uji coba titik pojok dengan metode garis selidik dan kapan kita memakai metode yang mana? Oke, Matthew. Terserah sebenarnya, itu saya tawarkan 2 cara. Kamu bisa pilih mana yang menurut kamu lebih mudah ya, Matthew ya. Jadi nggak ada yang harus ini kamu harus pakai ini nggak ya. Bu Helen kan tipenya bukan mewajibkan, tidak mengharuskan. Pokoknya kamu ngerti bisa mengerjakan lancar itu udah. Jadi gini, siapa Matthew tadi ya? Apa pertanyaanmu tadi kok saya lupa? Oh, gini. Kalau uji titik sudut itu berarti kamu harus menemukan semua koordinat titik sudut arsiran. Kemudian satu-satu substitusi ke fungsi objektifnya, kemudian baru pilih mana yang max atau mana yang min. Tetapi kalau garis lidik, Matthew, kalau garis lidik itu nanti seperti ini. Misalnya ini kan kita jadikan garis lidik nih. Garis lidik kita adalah 3X plus 4Y sama dengan berapa, Matthew misalnya? Kamu pilih K sendiri, nilai K-nya berapa? 12, Bu. Oke. Yang penting habis dibagi 3 dan 4 ya, 12. Kemudian kita bikin tabelnya, titik potong sumbu X, sumbu Y, berarti di sini X, di sini Y. Saat memotong sumbu Y, berarti X-nya 0. Berarti X-nya 0 ditutup, berarti 12 dibagi 4 ya, berapa? 3 ya. Ya, kemudian titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Y-nya ditutup, berarti X-nya berapa? Matthew? 4. 4, betul. Berarti kita dapat titiknya 0,3 sama 4,0 ya. 0,3 berarti 0,3 ada di sini nih, 0,3. Kemudian 4,0 di sini nih. Kemudian ini kita hubungkan dengan garis, ini garis lidik kita yang warna hijau ini, Matthew ya. Nah, kalau ini mau cari nilai maksimum, kita mau memaksimumkan, berarti kita geser garis lidik ini ke arah kanan ya, sampai dia menyentuh arsiran
terakhir itu di mana? Gesernya Gesernya harus sejajar. Harus sejajar sama aslinya ya. Nah ini kita kenakan dengan 5,0. Oh ternyata kok dia ini nih. Ternyata kok satu garis lurus nih kena di sini. Ya udah berarti sepanjang garis CB itu adalah nilai maksimumnya. Gitu kalau dengan garis lidik ya. Jadi kita nggak usah mencari titik-titik yang lain. Kita tinggal menentukan titik yang sekitaran terakhir itu. Begitu bedanya ya, Matthew. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke ya. Jadi bebas ya, Matthew. Mau pakai yang mana? Menurutmu? Saya kasih 5 deh, Matthew. Kemudian Nasya. Nasya, silakan dibaca pertanyaanmu. Jadi saya masih bingung caranya menentukan titik potong gitu, Bu. Kalau waktu kelas 10 kan ada suruh nentuin titik potong gitu, Bu. Tapi kan kadang titik potong nggak ada di ukuran yang pas di titik koordinat kan, Bu. Kayak ada di tengah-tengah gitu. Nah, cara pecahan gitu ya? Iya. Oke. Ini. Nasya. Kamu misalnya pilih soalnya apa misalnya, Nasya? Atau saya bikin sembarang aja ya, bentar. Saya bikin sembarang garis. Misalnya garisnya itu melalui titik ini, kemudian sini, itu garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua, itu melalui ini dan ini, misalnya garis yang kedua. Kemudian garis yang ketiga, ini biar sekalian parah sekalian ya, kan buat belajar. Ke sini. Ini garis yang ketiga. Nah ternyata dia permasalahan macam-macam nih. Misalnya saya ambil garis ini, saya kasih lambang dulu. Ya nggak sempit. Ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3, gitu ya. Nah, persamaan garis 1 apa, Nasya? Kan titiknya udah ketahuan nih, titik potong sumbu X, sumbu Y ya. Nah, ini memotong sumbu Y di 0,5, memotong sumbu X di 1,5. Berarti persamaan garis yang pertama apa, Nasya? Itu bisa langsung dikali. Ya, yang ada di video saya itu. Cara cepat menentukan persamaan garis ya, Nasya ya. Jadi apa persamaan 1? Betul. 5X plus 1, plus Y aja ya, Nasya ya. Plus Y. Sama dengan berapa, Nasya? 5. Sama dengan 5, betul. Tapi saya minta dia lebih besar, supaya nanti ketemu yang diarsir ya. Nih, 5. Kemudian garis yang kedua apa, Nasya? Garis yang kedua persamaannya apa? 4X plus 3Y. Ya, 4X plus 3Y. Yang lainnya menyimak ya. Yang lainnya nyimak. Nanti kalau ada yang nggak paham, silahkan langsung tanya. 3Y, betul. Sama dengan berapa, Nasya? 12, tapi saya mintanya kurang dari deh. Kurang dari 12. Supaya nanti kalian tahu yang, yang diarsir sebelah situ tuh. Gitu. Kemudian yang, salah. Ketiga. Garis yang ketiga apa, Nasya, persamaannya? 2X ya. plus 4. Plus 4Y. Kemudian sama dengannya berapa, Nasya? 8. Sebentar, saya maunya lebih besar deh. 8, betul.
Nah, nanti kalau misalnya yang persamaan ketiga mau disederhanakan boleh ya, bebas ya. Mau pakai aslinya atau sederhanakan boleh. Nah sekarang Nasya yang kamu tanyakan kan menentukan titik ini ya, ya nggak? Nah ini kita tentukan dulu deh yang diarsir sebelah mana nih? Garis 1 yang diarsir sebelah mananya garis? Sebelah kanan atau kiri garis? Kanan, betul. Kanan ya, Bu. Yang lainnya boleh menjawab juga ya, nggak harus Nasya. Nah ini yang diarsir garis 1 itu ke sebelah kanan garis. Ke sana, ke sana. Kemudian garis kedua, nah saya mau minta tolong sebentar, saya mau cari orang deh, biar yang lainnya juga ikut aktif ya. Sevi, gambarnya mana? Sevi yang garis ketiga ke arah mana yang diarsir? Garis yang kedua, kemananya garis? Ya. Garis yang kedua ini yang diarsir ke sebelah mana? Garis ke sebelah kiri atau kanan garis? Yang ini. Kanan. Kanan. Nasya benar nggak? Iya kayaknya, Bu. Nasya benar nggak? Sebelah kanan. Ya betul. Hah? Ya, coba kita lihat. Kalian waktu kelas 10 nggak pakai acuan itu ya, kanan Ke kiri kiri, ya? Bu ya. Bentar. Arah Ke kurang kiri, jauh ya, Bu. betul. Sebentar, saya mau lihat catatan di IPA 4 tadi. Nah, nih, supaya cepat saya pakai catatan di IPA 4 tadi. Nih, acuan garis itu lebih cepat menentukan daerah mana yang diarsir ketimbang pakai substitusi ya. Nah, ini perhatikan. Nanti di program linier kita itu cuma belajar 4 garis. Ini garis yang pertama, itu garis yang tegak seperti ini. Ini nanti persamaannya hanya variabel X doang ya. Nah, ini berarti kita hanya tahu sebelah kiri atau kanan garis yang diarsir. Kalau nanti X lebih besar, nih, lebih besar dari 4, maka yang diarsir ke sebelah kanan ini. Itu kanan ya. Kalau pokoknya lebih besar, X-nya positif, berarti yang diarsir sebelah kanan. Tetapi kalau tandanya lebih besar, X-nya negatif, berarti sebelah kiri ya, lawannya ya. Itu kalau kalian lihat di modul, ada acuannya, sudah saya buatkan, itu sebenarnya akan memudahkan kalian nanti di program linear. Nah ini acuan X ya, kalian lihat koefisien X-nya, positif atau negatif, kemudian tanda pertidaksamaannya. Nah kalau misalnya belum mahir, maka pakailah acuan yang lebih besar, supaya nggak puyeng. Kalau lebih besar, A-nya positif itu sebelah kanan, kalau lebih besar A-nya negatif berarti sebelah kiri, gitu ya. Nah, sekarang berarti kalau A-nya kalau A-nya tetap positif tapi tandanya kurang dari, berarti lawannya juga ya, sebelah kiri ya. Maka di sini, nah ini perhatikan di sini masih ada contohnya nih. Kalau misalnya soalnya adalah 2X min 3Y lebih besar dari 6, maka di sini X-nya positif ya. Dan tandanya lebih besar, berarti sebelah kanan garis gitu ya, yang diarsir ya. Nah, kemudian jenis garis yang kedua, itu yang horizontal. Garisnya horizontal, itu berarti variabelnya hanya Y saja. Kalau Y-nya positif lebih dari, berarti sebelah atas. Kalau Y-nya negatif, berarti sebelah bawah gitu ya. Kemudian garis yang ketiga adalah garis yang miring ke kiri. Ini namanya miring ke kiri. Nah, cirinya garis miring ke kiri dan ke kanan, ini ke kanan. Kalau di persamaannya itu sudah memuat 2 variabel. Nah, seperti ini ya. Ada 2 variabel sekaligus. Itu berarti akan miring ke kiri, antara ke kiri atau ke kanan. Nah, cirinya membedakan supaya cepat kalian tahu soal gambar saya benar atau salah. Kapan garismu akan miring ke kiri? Jika koefisien X dan Y itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Tetapi kalau miring ke kanan, itu untuk yang koefisien X dan Y berbeda tanda ya. Nah ini perhatikan di sini, koefisien X positif, koefisien Y negatif. Berarti miring ke kanan.
Yang ini koefisien X miring, koefisien X negatif, koefisien Y negatif. Karena sama tandanya, berarti kita pakai yang ini, berarti garisnya miring ke kanan. Miring ke kiri ya. Miring ke kiri. Nah, sekarang nih negatif ya. Ini kurang dari. Kurang dari, berarti ini harusnya kan sebelah kiri bawah ya, yang diarsir ya. Tetapi terbalik nih. Jadi acuan kita yang lebih besar. Kalau lebih kecil berarti terbalik gitu ya, artinya ya. Ya udah kita balik semua nih. Lawannya kiri berarti kanan, lawannya bawah berarti atas, berarti kanan atas yang kita arsir. Nah, kita kembali ke soal kita tadi. Ada di mana ya tadi? Oh, sini. Nih, berarti, Stevi, 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12, yang diarsir sebelah mana jadinya? Yang kiri, Bu. Kiri. Kiri ya. Ini kan harusnya kanan atas. Harusnya kanan atas, tapi di sini kurang dari, jadi dibalik semua, jadi kiri bawah. Maka daerah ini yang kita arsir. Daerah ini arsirannya, daerah ini arsirannya. Nah, sekarang garis yang ketiga, saya mau cari orang lagi. Siapa ya? Nicholas C. Nicholas C. Garis yang ketiga, sebelah mananya garis yang diarsir? Garis yang ketiga, Sebelah mana? baru. X-nya positif, Y-nya positif, lebih besar. Berarti Daerah yang ke kanan ya, Bu? kanan, betul. Jadi jangan ragu ya. Pokoknya gini, lihat dulu. Kalau lebih besar, itu cepat sekali menentukan. Lihat aja koefisien X positif atau negatif. Kalau positif langsung kanan, koefisien Y negatif atau positif. Kalau positif langsung bawah. Jadi kanan, bawah gitu ya. Garis ketiga adalah, kok kanan bawah? Kanan atas, kan plus ya. Kanan atas berarti ke arah sana nih. Ke arah sana. Ini ke arah sana. Ini ke arah sana. Nah, sekarang ya udah tinggal yang kena arsiran 3 kali ya udah di sini ya. Ini ya. Nah, sekarang pertanyaan Nasya tadi. Kita harus mencari satu persatu nih titik ini. Cari koordinat titik ini berapa, koma berapa. Salah. Bentar. Titik ini, titik G, kemudian titik ini berapa, koma berapa. Titik. Ini berapa, koma berapa, yang ini berapa, koma berapa. Nah, caranya Nasya, buat nyari titik G, itu perpotongan garis berapa, Nasya? Garis titik G, ini titik G, itu hasil perpotongan dari garis berapa dan berapa? 1 sama 2. Nah, 1 sama 2 ini kita eliminasi, Nasya. 1 dan 2 ini kita eliminasi, kita pakai sama dengan. Nah, cara eliminasi gimana? Samakan koefisien Y nih, atau X ya. Ini lebih mudah sih, samakan koefisien X. Tinggal kali 3 ya, garis ke 1 ya. Kemudian dieliminasi, nanti dapat di situ pecahan, lebih mudah dengan eliminasi daripada substitusi, Nasya ya. Nanti dapat X dulu. Kalau X pecahan, eliminasi sekali lagi. X-nya dieliminasi gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih koordinat titik G itu berapa-berapa. Ini pasti pecahan nih. Koefisien koordinatnya ya. Garis G itu ternyata nih 0,27 kan susah banget nih. Nanti kalian pakai angka pecahan nggak apa-apa. Tapi semoga sih nanti pecahannya cuma sedikit di program linear. Karena kan barang itu kan nyata ya. Kalau program linear misalnya dia berkaitan dengan kemeja jenis 1 kok 0,27 kan nggak mungkin ya, Nasya ya. Kemungkinan besar bulat. Jelas, Nasya? Ya, Bu. Ya, jadi
Ini pokoknya setiap titik yang mau kita cari itu jangan makanya harus dikasih lambang ya. Garis 1 tadi yang mana, garis 2 supaya kalian tidak keliru membuat mana yang harus dieliminasi itu ya. Gitu. Nasya sudah terjawab ya? Ya, Bu. Berarti mana Nasya? Oke. Nasya 4. Bu, Sekarang ke Kevin. Yap, apa? Itu Siapa yang mau tanya? Iya, Bu. sorry. Tadi Pratnya. tadi tuh nyarinya Apa? kayak uji titik 00 juga kan, Bu? Pakai uji titik boleh, tetapi lebih cepat kalau pakai acuan kanan kiri atas bawah ya, Pratnya. Oh. Oke, Bu. Lebih cepat. Ya, karena garisnya nanti kan udah lebih dari 1 ya. Ada 3, ada 4 gitu. Oke, Bu. Makasih, Oke. Bu. Oke. Sekarang ke pertanyaan Kevin ya. Silakan Kevin. Iya, Bu. Mengapa dalam penentuan titik-titik pojok atau ekstrem perlu memakai cara substitusi atau eliminasi? Lalu apakah ada cara lain selain cara tersebut? Mohon penjelasannya. Ya memang harus eliminasi atau substitusi, atau Kevin sudah adakah bayanganmu untuk menentukan cara lain selain eliminasi substitusi, Kevin? Saya cuma bingung kenapa gimana bisa dari substitusi eliminasi bisa ketemu titiknya gitu, Bu. Oke, ya udah. Ini kita lanjutkan yang ini ya, Kevin ya, coba ya. Kita Ya, Bu. Coba ini kita eliminasi. Tapi tempatnya nggak cukup deh. Saya pindah ke sini aja. 5x. Sini ya. Saya lembaran baru deh. 5x plus y sama dengan 5 ya. Kita pakai sama dengan. Kalau eliminasi pakai sama dengan. Pertidaksamaannya nggak usah di ini. Kemudian persamaan yang kedua apa? 4x tambah 3y ya. 4x tambah 3y sama dengan 12 ya tadi ya. Sama dengan 12. Bu, itu 4y, Bu. Alah. Ini X. Salah ya. Ya. Nah, ini berarti kan kita eliminasi ya supaya lebih gampang. Maka yang atas kali 3 ya. Kita mau eliminasi Y supaya gampang. Ini kali 1. Maka persamaan kita menjadi 15X plus 3Y. 3Y sama dengan berapa? Sama dengan 15. 15 ya? Ya. Oke. 15. Kemudian persamaan kedua tetap ya? Ya. 4X plus 3Y sama dengan 12 ya. Kemudian dikurang apa ditambah? Dikurang. Kevin. Dikurang. Ya, kenapa dikurang? Kenapa dikurang? 3 dikurang 3, Bu. Iya, jadi kalau tandanya sama berarti dikurang. Kalau tandanya beda ditambah gitu ya. Ini berarti berapa? 11 ya? 11 ya. 11X sama dengan 3 ya? Ya. Ya udah, kita ketemu nilai X-nya adalah 3/11 ya? Ya. Ya, 3/11. Nah, X-nya udah ketemu nih, 3/11. Ya udah tinggal kalian substitusi ya ke sini ya. Ya. Supaya lebih cepat ya. Nah, ini substitusi aja ke sini nih. Jadinya 5 dikali 3/11 tambah Y sama dengan 5 ya. Ya. Nah, ya udah, ini pindah ruas nih. Jadi Y sama dengan ini jadi 55 ya. Iya. 55/11 dikurangi 15/11 ya. Ya, 15/11. Ya, per 11 jadinya berapa tuh?
40? 40, Ya. 40 per 11. Nah, Ya. 40 per 11. Ya udah, itu dalam bentuk itu aja. Jadi titik titik kita di 3 per 11, 40 per 11 yang ini tadi nih. Jelas, Kevin? Ya, jelas, Bu. Oke. Nah, ini sudah mau jam 11 ya. Ini Kevin. Saya kasih 4 juga. Ini pasti nggak kelar ya menjawab pertanyaanmu ini, tetapi tetap akan saya jawab. Nanti saya kasih bintang juga. Dan kalian bisa tetap buka ini ya. Padletnya tidak saya tutup. Jadi sewaktu-waktu kalian pengen lihat pertanyaanku dan dijawab belum ya, bisa kalian lihat lagi. Ini rekaman saya hentikan.